Pernah suatu saat saya dinakalin nih sama orang kelapa baris lah, kampung sebelah. Dinakalin, saya mau ngadu ke Ilyas. Nggak ada Ilyas ini, nggak masuk lagi sekolah waktu itu. Nggak masuk si Ilyas ini. Akhirnya ya karena saya nggak jago-jago berantem lah ya, dan saya juga orang yang nggak berani, tetap saya lawan lah karena laki-laki bro. Cuman karena saya orangnya penakut, saya berantem cuma nangis saja. Iya, tapi seenggaknya gulet ya kan, tapi saya memang nangis saja, nggak dia yang nonjok, saya yang nangis meskipun nangisnya pakai muka ya. Itu bocor kamu itu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi bareng kita di Kebrangas TV yang hari ini mungkin akan sedikit berbeda dari kebiasaan kita yang lain. Konten-konten kita seperti biasa mungkin yang ekspedisi marah-marah. Hari ini kita mau ngebahas sedikit tentang pencetus Kebrangas TV. Channel ini dibangunnya berdasarkan apa, dan kemudian kita akan mengulas sedikit kisah dari teman-teman berdua ini dari Kebrangas TV. Mungkin diperkenalkan dulu mungkin ya nama dari teman-teman kita ini. Dari yang pertama di sini seperti yang terdengar di luar sana bahwa Mas yang satu ini pencetus Kebrangas ini berkawan ya. Mereka ini dulunya memang kawan dari kecil. Jadi ada chemistry yang luar biasa yang dari ini ya, yang ditunjukkan di Kebrangas TV. Oke, mungkin Mas Kang Abror ya. Biasa dipanggil Kang Abror. Kang Abror, apa kabar Kang Abror dan Kang Tias? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari mana ini Kang Abror dan Kang Tias? Mungkin seharian ini weekendnya kemana aja ini? Mandi laut di Indokor. Waduh, mandi laut terus ya. Mantap terus. Tapi memang banyak yang bertanya ya, Iya, betul. banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Aku ini Kok nggak kuliah, juga nggak kerja, tapi ku jawab inilah gua adanya. kemarin. Yang penting kan aku nggak nipu. Yang Nggak penting bikin usaha. aku nggak nipu. Dan Kayak lagu, Iya. lagunya orang. Mungkin kita mau tahu nih, teman-teman mungkin yang di luar sana mau tahu kisah dari pembentukan Kebrangas TV ini, motifnya apa gitu Mas? Mungkin bisa diceritakan, kita sharing ke teman-teman. Mungkin saking seringnya bapak-bapak ini bermain gitu ya, sampai akhirnya mungkin kepikiran lah, kenapa sih kok namanya Kebrangas? Apa maksud dari Kebrangas itu? Mungkin orang-orang di luar sana, apa ya Kebrangas itu ya? Mungkin kepanasan atau apa itu Pak? Boleh Kita ngecaprak terus ini, saya tadi mau jawab lupa nih. Terlalu ngecaprak nih ya, host kita terlalu ngecaprak. hostnya terlalu gimana? Untuk awal mula terbentuknya bisa dijelaskan oleh Bapak Ilyas. Bapak Ilyas, tolong jelaskan dulu bagaimana awal mulanya kita bisa sampai membentuk Kebrangas TV ini. Oke. Awal mulanya kita bikin YouTube channel Kebrangas itu, nama dari Kebrangas dulu sempat melihat orang Apa? masak pisang goreng, masak pisang goreng ya. tapi kegesengan gitu. Oh. Bahasa Jawanya Kebrangas gitu. Jadi dalamnya nggak matang, luarnya matang. Itu dia. Itu namanya Langsung poinnya nih. Kebrangas. Itu namanya 7 poin.
Bukan 8 poin lagi ya. Si jawab lagi, si Kacang geromi. Kelemor jadi pacar kita kan dia omong gak rame tipu sih. Ora lah Pak Boy kon. Ora. Bener. Iya. Janji dikit, janji. Ya wis. Tangannya janji kau. Buru janji gak Rom? Ya wis. Ku janji ku, jentik aku. Oh, ya. Jadi kelihatan banget ya chemistry mereka berdua ini, masalah bercanda-bercandanya itu langsung nyambung, langsung connect, itu langsung apa ya, karena mereka ini sudah lama berteman. Mungkin Pak Tias ini sudah berkeluarga atau belum nih, mungkin biar Kalau untuk mereka tahu. saya sih sudah berkeluarga dari Desember kemarin, tapi pembentukan Keberangas TV ini udah lama juga, mungkin udah 2 tahun sebelum nikah berarti apa ya? sebelum nikah. Itu masa-masa kelam lah itu, masa-masa kelam itu. Sangat kelam sekali. Karena sebenarnya Keberangas TV itu dibentuk itu kita semua nganggur di situ. Oh iya, jadi Sedih sebenarnya. Jadi keseharian kita tiap malam nongkrong Iya. di rumah saya lah, nongkrong di rumah saya sampai tengah malam, sampai pagi sholat subuh, habis itu tidur ketemu siang, bangun, Nongkrong lagi. nongkrong lagi, kita kumpul lagi tuh, wayanya sholat sampai sore ke Urugan kita, oh iya, di Urugan Sekom. Urugan Sekom. Mungkin Pasti tuh kalau ada penjaganya di situ kita udah member. Habis sholat asar mesti kita di situ. Coba tanyakan kepada Bapak Timan. Nah, Oh, Timan, sebutannya Timan mata pocong. tapi Timan itu dulu, tapi kalau sekarang Timan itu ada lagunya itu. Timan. Tiba-tiba tiba-tiba ban. Tiba-tiba tiba-tiba ban. Itu kan maksud Kang Abrol. Iya. Tujuan kamu. Iya. Ya aku geromli. Nah, dulu saya lanjut lagi nih. Tadi sampai nganggur lah kita ya. Kita semua nganggur. Tiap malam begitu terus rutin tuh. Selama, karena waktu itu posisi saya dulu kerja. Terus saya kena paru-paru waktu itu. Kena paru-paru saya. Paru-paru apa? Paru-paru ada flek paru-paru. Saya pengobatan 6 bulan. Nah, di situ Ya. saya nggak kerja itu. Berarti Saya memang nggak mau kerja. Saya mau Paru-paru fokus. tuh flek itu ada di paru-paru juga, bukan ada di muka. Kalau di muka mah kalau nggak ini nggak bisa dikat ini, bro. Ini terlalu parah, bro. Lanjut lah. Sampai mana tadi? Paru-paru. Paru-paru. Saya memutuskan untuk nggak kerja dulu karena saya parah lah waktu paru-paru itu, sampai gelas dipisah, sendok dipisah, piring dipisah. Jadi kayak hama lah saya tuh waktu itu sama keluarga saya. Bukan karena orang tua saya jijik sama saya, bukan, tapi memang harus seperti itu dari dokternya. Iya, Anjuran dari dokter Rizky. Hei, dengar dokter Rizky. Buat Kamu Dr. sudah Rizky. membuat Bukan Rizky Irawan, bukan, itu Ragil. itu mah Ragil, ini mah Rizky. Itu mah yang Oke, gini Bapak. doang katanya tuh. Tahan lah. Oke, lanjutkan. Ini serius lagi. Oke lah, kita ada sisi bercandanya nggak apa-apa. Tapi kita fokus lagi nih. Nah, setelah itu saya nganggur tuh. Saya panggilin lah teman-teman yang nganggur juga tuh. Dan kebetulan memang satu letting sama saya semuanya. Oh. Satu letting juga. Saya kumpulin tiap malam kan. Setiap hari lah itu. Nah, setelah mungkin dapat 3 bulan 4 bulan saya nganggur itu, teman-teman semua juga nganggur, nggak ada yang kerja sama sekali itu, dan itu nggak ada yang kepikiran makan itu. Maksudnya besok makan apa? Kalau kita kan sekarang yang udah kerja ini pikirannya kalau kita nggak kerja besok makan apa. Cuman waktu itu, pada saat itu kita memang dibimbing sama Abah juga kan, dibimbing sama Abah Haji Ustadz juga, bahwa hakul yakin
kita itu memang selalu dibilangin gitu. Hakul yakin, gak usah takut nggak makan. Jadi kita santai aja lah, toh makan-makan juga kan, meskipun ngerepotin orang tua lah. Betul. Nah, dapat 3 bulan 4 bulan, mungkin karena kita malamnya ngobrol itu berisik lah. Iya. Karena kita kan ya tahu sendiri lah, kita kalau bercanda kan cocok tetangga itu Cocok tetangga, cocok angker, bunker. Cocote tetangga, angker, sungil, serem, lamis, amis. Nah itu gak usah buang muka ketawa itu. saya harus jaga wibawa. Nah, cocok tetangga itu bilang katanya, jangan gini terus dong, itu mah angker, bangsat, itu mah gitu. Nah, ngomong katanya, ih sampah katanya. Wow, Itu saya memang nggak cerita ke kalian kalau sempet ada yang bilang sampah ini, sampah masyarakat lah, malam-malam berisik, dibilangnya begitu, Pak Iwan. Jadi buat masyarakat luas di sana ya, mungkin karena kita nih privilege-nya kurang, jadi cari kerja juga susah ya. Itu bukan menyengsarakan. Menyengsarakan itu mah. Kan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat, menyengsarakan rakyat itu. Saya ulangi ya, biar tidak diketahui. Menyengsarakan rakyat itu Menyusahkan masyarakat di luar sana. Kita itu sedang cari inspirasi, sedang cari pekerjaan, bukan mengganggu masyarakat, karena kita itu teman masyarakat. Nah, Bersama setelah rakyat itu TNI kuat. dibilang sampah masyarakat gitu kan. Ini memang udah terlalu parah juga, maksudnya omongan cocok tetangga itu saya rasa bener juga, maksudnya bener. Iya, betul. kalau kita bergadang tiap malam itu Bukan fitnah, itu memang kita memang Iya. sampah masyarakat kita itu waktu itu, karena tiap malam berisik, tetangga berisik lah, merasa terganggu juga, meskipun bukan tetangga sebelah ya, tapi orang-orang yang lewat pun merasa terganggu juga, karena itu Betul. tengah malam sunyi, orang-orang tidur, kita sampai pagi bercanda di situ, cuman ngerokok, ngopi, meskipun minta kabar itu ya waktu itu ya. Iya. Nah, kebetulan lah itu pada saat momen Agustusan, Oh iya. Ya, biasa. oh iya benar, momen Agustusan Pak Iwan. momen Agustusan teman-teman bilang minta bikin film. Oh, iya. Itu awal mulanya Jawara Tengik gitu. Iya. Iya tuh saya juga penonton setianya Keberangas TV, tahu Jawara Tengik itu. Nah, Berarti Pak Iwan itu penonton pas, setia Iya dong. karena kalau Iya setia, dong. jadi pada saat Jawara Tengik itu muncul, dia bermusuhan. Oh, sama channel tetangga kita Betul. SGS itu. Yes. Wah, itu Betul mah. sekali. Capek. Enggak ya? Karena mungkin rekan-rekan ataupun teman-teman kita nih sangat susah. Karena ya mungkin inspirasi. Salah. Inspirasi belum dibuka, Pak. Baru. Nah, tapi untuk awal bangetnya itu memang channel itu dibuat sebelum acara itu. Oh. Film Saya memang terinspirasi ngelihat akun-akun Sunda itu bikin dubbing. Oh. Terus terinspirasi juga dari itu tuh apa, Rambo Serang ya, Oh iya. Rambo Serang pada hijau tuh. Saya Iya, bilang betul. bagus juga, belum ada juga kan. Iya. Dari kita belum ada. Nah, itulah saya awal mula bikinnya itu. Ayo kita bikin dubbing itu bertiga itu. Saya, sampean gak usah pura-pura gak tahu. Sampean jangan pura-pura ini gak tahu. ini udah lemah. Udah lemah. Mungkin Bapak Ilyas juga nggak tahu awal mula terbentuknya Keberangas itu. Jadi Keberangas terbentuknya itu memang saya pengen, ayo kita bikin dubbing lah bertiga itu. Saya, Bapak Iwan, sama Doni Gebon. Johnny Gop. Tahan. Doni Gebon itu. Iya. Nah, kita bikin lah itu.
cuman nggak jalan. Saya free, Iwan free, tapi Doni Gebot ini sibuk dia. Sibuk jualan. Iya, weh, susah itu beneran ini nggak bohong nih. Susah banget kan? Iya, Saya bisnis nyamperin terus. Ah, ya udahlah, putus lah. Kita bikin 3. Yang apa? Judulnya Murid Bunker. Murid Bunker sama kamu itu yang Smackdown. Iya. Smackdownnya sampai di sempat di tag ya sama pihak YouTube karena bermasalah di copyright. kita langsung hapus itu kan. Terus kembali dari Nah, Agustusan ya. Iya. Balik lagi ke Agustusan. Saya mikir nih, kita bikin, saya bilang kan. Maksudnya kita memang sampah nih. Kita tuh memang sampah masyarakat, tapi kan sampah ini bisa didaur ulang nih. Betul. Iya kan? Sampah-sampah itu kan memang tidak berguna, tapi kalau didaur ulang kita jadi bagus berguna. lagi. Iya. Jadi berguna gitu loh. Ayo kita bikin semangat lah itu saya. Karena cocok di tetangga. Bisa dilihat teman-teman. Jadi Kita buat. chemistry-nya udah luar biasa. Kita buat ya. Buat film itu meledak. Oh, iya. Meledak itu. View-nya luar biasa. Meledak Di Jawa Barat ini. Memang sebuah masterpiece menurut saya karena yang di samping melibatkan banyak orang itu ceritanya sangat lucu sekali itu Pak. Jadi sebuah masterpiece yang sampai view-nya lumayan kan. Nah dari 6.000 tuh tembus 6.000. nah dari situlah Hampir 7.000 berarti ya? Dari situ Keberangas TV mulai dikenal sama teman-teman di luar sana ya. dan perlu teman-teman tahu juga itu saya bikin film itu dari kisah nyata dari cerita tiap malam itu. Tiap malam kan kita gabut tuh kan ngobrol-ngobrol ngalor ngidul cerita-cerita pengalaman dulu kayak yang Bapak Ilyas yang ketemplok Bubur. Itu asli itu. asli itu ketemplok bubur itu. Terus juga ada yang ngambil kelapa orangnya jaga di bawah, tenang sih jagain gitu kan. Iya. Ketika ada orangnya kabur orangnya. Itu bener itu terjadi pada John Lennon sama Sukma Iya. waktu itu. Itu pun bubur juga John Lennon juga. John Lennon juga itu. Sore saya mau bikin juga main petak umpet kepleset ayam. Itu John Lennon juga. Terima kasih Bapak John Lennon sudah meski mau bernyanyi. Sangat menginspirasi ya. Iya, itu pokoknya dari situ lah. Nah setelah itu meledak kan. Setelah meledak, wah bagus juga nih saya bilang. Ayo kita bikin lagi. Sampai kita ngundang Bapak Igor Iwung. Itu legendaris. Ibaratnya dia Legendaris. almarhum Dono itu kalau Iya. Igor Iwong. Itulah pokoknya awal mulanya di situ sampai akhirnya kita bikin film terus kerjalah semuanya. Kita kerja semuanya di situ. Gak ada waktu. Pada mencar semua kan. Ada yang jadi security, ada yang jadi safety, ada yang jadi ini pokoknya di proyek lah, banyak yang di proyek. Gak ada waktu siang tuh. Kita nggak bisa bikin film lagi, bikin film lagi. Akhirnya saya pun gimana caranya nih biar tetap eksis gitu kan. Nah akhirnya gimana kalau bikin sesi malam tapi bikin sesi malam nih. Nah saya cari-cari, kita bikin seperti Cekcok Mas Tari. Iya betul. Cekcok Mas Tari. Cekcok Mas Tari Cecak Master ini apa itu Pak? itu dokter waktu itu pernah nyuntik juga. Vaksin saya. Jangan. Bukan kamu jelek kalau kita akan ketawa. Gitu kan. Itu pertama di gudang kan, lanjut sama Bapak Dalijo. Iya. Bapak Dalijo itu saya sedih sekali itu. Aduh. Udah kalau Mungkin kan cipta dulu untuk Bapak Dalijo. Kita kirim settingan karena gugur di medan pertempuran. Iya. Ayam meren katanya. sabun. Semoga Bapak Dalijo menonton juga di alam
halamannya? Alam Dan hukum. pesantren. Oh. Dan itu pun malam kan, kita masih bisa waktu ada. Lama-lama padat kerjaan, Iya. pada lembur, nggak ada waktu sama sekali. Itulah putus dari situ. Oh, jadi sempat vakum ya Kebrangas TV Vakum timnya. itu. Vakum. Sangat lama sekali. Jadi saya melihat teman-teman kerja semua senang, tapi nggak senang juga. Iya. Sempet disumpahin semua. Lalu nganggur. Iya, Iya. bener. Maksud saya emang bagus lah kalian kerja semua. Saya senang banget teman-teman kerja lagi, cari nafkah lagi, cari duit lagi, kan ke kasab lah bahasa Nah. Cuman sedih juga nggak bisa kumpul, Betul. sama sekali nggak bisa kumpul. Itu yang saya sedih. Kadang malam saya ajak nongkrong pun nggak bisa. Waktu capek, besok pagi kerja lagi, berangkat lagi jam 6, lembur lagi sampai jam 10, nggak ada waktu sama sekali. Makanya kita coba podcast lah. Siapa tahu jalan. Mungkin itu kisah awal mula terbentuknya sampai saat ini Kebrangas itu. Kebrangas. Mungkin kalau inspirasi mungkin channel-channel ataupun perorangan dari Kebrangas TV ini maksudnya ketemunya di mana gitu Pak? Apa karena memang sudah sering bersama atau memang ada yang salah satu rekan Madireng. Madireng ya. Madireng saya suka banget itu sama Madireng. Saya nontonin juga itu dari kabaretnya segala karena saya terinspirasi dari situ juga. Sempet dia komen waktu itu ya. Komen, terima kasih Madireng sudah mendukung juga kan, di komen itu mendukung terus berkarya katanya. Cuman apalah daya kita, Iya. Tidak ada waktu. makanya cepat selesai proyek biar nganggur kita semua. Saya capek ngecaplak terus, gantian lah. Coba silakan Iya ditanya nih. tuh. Mungkin diganti panggilannya Kang ya biar nggak terlalu formal banget. Atau kita ini sambil ngopi ya. Terus kalau habis kita lagi ke kuli sebelah itu, Air ya kan? iya airnya sama kopinya. Kopinya kita ambil, itu namanya borok sikutan. Gak apa-apa lah, yang penting kita ngopi. Jadi kasih minta lagi. Udah lama lagi. Iya, Kacang mungkin, geromi. mungkin Kang Ilyas ini bertemu sama Kang Furkon atau Kang Abror ini dulu di mana gitu? Dulu Kang saya Ilyas. ketemu sama Kang Furkon ini di Kacang geromi. Bukan fuckboy. kebun. Di kebun. Kuning Tegal. Di Kapan di Tegal. sini Tegal? Oh. Jadi ketemu Kang Furkon ini di Tegal. Terus lama-lama kita bersahabat. Sebenarnya kalau sama saudara Ilyas, sebenarnya namanya Tias ini. Oh. Ini saya kasih tahu seluk-beluknya kenapa saya manggilnya Ilyas. Jadi si Tias ini kan nama aslinya Tias. Namanya Tias, cuman dipanggilnya Ilyas. Diganti namanya. Jadi waktu itu saya sama Abah sama Ilyas juga main ke gurunya Abah di Ciomas sana. Ini harus didengar juga nih biar tahu. Main apa namanya itu kalau kita berkunjung ke kiai itu? Silaturahmi. Bukan, Apa? Muhasabah. bukan. Mujahah. Ya itulah pokoknya. Main di situ kan. Pas datang belum apa-apa nih, pas datang nih. Langsung dibilang, "Wih, acak-acakan orang ini." Woi. Betul sekali. Itu kan. Gak bisa ngelak. Kan ini gak bisa ngelak karena ini bener nih. Nyatanya seperti itu. Datang nih saya salaman, Abah salaman. Pas giliran ini acak-acakan katanya hidupnya, Bro. Langsung ditebak gitu. Langsung acak-acakan katanya hidupnya. Wih, katanya. Pelecehan ya kan? Iya. Meskipun iya gak orang Senajan iya kan? senajan iya gak? Senajan iya gak? Kalau
Akhirnya nanya lah latar belakangnya kehidupannya dari dulunya. Jadi sebenarnya saudara Ilyas ini hidupnya acak-acakan karena bapaknya kemana Bapak Ilyas? Nah itu tuh itu dia. Saya enggak. Tolong ceritakan bapaknya kemana Ilyas? Ada yang bilang bawa tsunami. Bapaknya Jangan dicontoh. Ini bapaknya sendiri disumpahin. Ada yang Nah itu bilang saya mau dengar cerita hidupnya. Nah, ya cerita hidup saya begitulah. ceritakan dong sampai ditinggal bapak biar semua orang tahu. Sampai saya sempat Boleh nggak sih atau maaf pemirsa, maaf keceplosan. saya sempat bernyanyi waktu itu. Bapak mana, di mana gitu. Nanti saya edit, saya tunjukkan fotonya. Kebawah mau itu. Iya, memang dulunya sempat kebakau. Jadi dia sini dari kecil ditinggal orang tua. Iya. Karena saya tahu banget, saya dari kecil memang sama dia. Meskipun beda sekolahnya, memang beda kakak kelas lah dia. Tapi saya mainnya memang dari dulu sama dia terus. Kapanpun main bola, sore main bola, malam nginep segala, main PS sampai ketemu maling di masjid itu. Oh iya. Ditangkap sama Mbak Jambrong, digebugin, ujur gebuk. Itu saya sama Ilyas juga itu. Berarti dari dulu memang udah teman masa kecil ya? Udah, kocolokan segala. Itu jadi Ilyas nih orang paling senakal-nakal, orang nakalnya si nakal ini nih. Jadi Iya. pokoknya setiap hari kalau ada anak kecil nangis, ada Itu? anak kecil nangis, sudah pasti ini. Sudah pasti, meskipun di ujung lapak sana ada yang nangis, ini yang dikejar. Langsung. Karena memang Iya, betul. Karena memang tahu kan, kau kan pernah dinangisin juga. Dan disitulah saya berperan. ya. Saya berperan, maksudnya ini, wih parah ini bro. Main kelereng, main gambaran, main layangan, ngicon terus. Ih, parah, anak kecil nangis terus, ditipu terus, dikorepin. Main keneker, Bu. Main keneker tuh dikorepin sama dia, terus dijual lagi. Waduh. Korepin jual lagi, kayak gitu terus. Sama kamu juga pernah. Iya, kita berdua. Saya parah juga orang ini kan sampai ngoncong. Iya, disamperin ya sama Iya, orang tua. ngoncong itu disamperin sama orang tua. Parah juga orang ini. Dari kecil begini gedenya jadi apa ya kan? Orang yang paling berani itu Ilyas ini. Lanjut lagi, nanti dulu ganti nama dulu ya tadi ya. Kan belum sampai Iya. sempat ganti nama. Digantilah namanya sama siapa? Basir. Kintos. Oh iya Kintus. Nah, sama Kintos ganti namanya. Kamu diganti aja namanya, jangan Tias, ganti Ilyas. Iya kan? Ganti namanya Ilyas tuh. Pas ganti namanya Ilyas, kata ininya oke lah, katanya kan. Karena kan nama nabi juga kan. Ilyasa kan. Oke, nah dikasih amalan dah ini. Maksudnya biar hidupnya bener lah. Saya ingat waktu itu dikasih amalannya ya wadud kan. Ya wadud selama setiap malam itu 1000 kali. Cuman ininya, namanya acak-acakan ya hidupnya ya. Nentang terus katanya. Pak Ustadz, saya bisa aja ya wadud sampai 1000. Cuman Tapi- takutnya pas lagi nyampe 500. Ya tapi Pecut mulutnya, ya udut. Itulah di situ. Saya bilang ini makin parah. Memang brilian sekali. Brilian banget di dalam ini. Nggak ada lagi di mana-mana orang kayak gini. Setelah itu pulang kan, dikasihlah baca-bacaan. Maksudnya dikasih kertas untuk dibaca nih di rumah nih. Gitu kan. Kita di situ banyakan kok sama teman-teman yang lain juga. Cuma dia doang yang dikasih karena dia terlalu acak lah. Dia doang yang dikasih. Sampai rumah apa? Dijual. Ditukar sama rokok dia.
Bener ini mah dek. Itu saking saya waktu dulu. Itu wah wacak banget ini mah. Itu nih mau nggak amalan katanya. Tukar sama rokok sebungkus sama mil, ya Allah. Saya bilang ini terlalu parah kan. Akhirnya dari teman-teman pokoknya sepakat manggilnya Ilyas karena supaya jalannya benar dan juga rezekinya lancar. Kan waktu itu begitu kan? Iya betul. Rezekinya lancar. Nah kita tuh dimanapun berada kita manggil dia Ilyas akhirnya sampai sekarang karena alhamdulillah rezeki juga lancar. Mungkin memang dari Allah tapi kan kita ada apa namanya, ada usaha lah dari kita juga untuk merubah. Sempat waktu itu juga mau dicukur lagi, akikah lagi, cuman digotongnya bukan pakai baki, itu bukan pakai katil kan, pakai katil diangkat tuh buat syukuran kan. Ganti nama. Itu awal mulanya saya manggil Ilyas. Kemudian tadi lanjut lagi, saya kenal sama Ilyas ya, dia orang paling berani, saya orang paling takut. Saya orang paling nggak berani sama orang. Ilyas ini orang paling berani, kan cocok ah. Iya. Ya kan? Cocok. Ilyas mah kalau sama orang tuh nggak ada takutnya bener. Sampai sekarang lah nggak ada takut jadi. Makanya jangan macem-macem lah. Yang berani cuma King Rehan. Pernah masuk ya juga. King Rehan dong yang berani. Tidak ada yang berani lagi orang lain. Dan saya orang yang paling takut. Makanya saya kalau ada yang nakalin atau apa masih kecil kan saya ngadu ke Ilyas yang maju, Ilyas yang maju. Jadi nggak ada yang macam-macam kalau saya, nggak ada yang berani lah. Cuman pernah suatu saat saya belum punchline bro. Ini masih setup ini. Pernah suatu saat saya dinakalin nih sama orang-orang kelapa baris lah. Kampung sebelah dinakalin, saya mau ngadu ke Ilyas. Nggak ada Ilyas ini, nggak masuk lagi sekolah waktu itu, nggak masuk si Ilyas ini. Akhirnya ya karena saya nggak jago-jago berantem lah ya, dan saya juga orang yang nggak berani, tetap saya lawan lah karena laki-laki bro. Cuman karena saya orangnya penakut, saya berantem cuma nangis-nangis saja. Iya. Tapi seenggaknya gulet ya kan, tapi saya memang nangis-nangis saja, nggak dia yang nonjok, saya yang nangis-nangis meskipun nangisnya pakai muka ya. Itu nonjok kamu gitu. Seenggaknya nangis lah, ada yang ketangkis sama muka. Ayo dong, jangan diam begitu 1000 kata. Ayo ngomong, tanya lagi. Saya tertarik sama kisahnya Kang Ilyas ya, karena mungkin backgroundnya kekurangan figur ayah. Jadi Allah, lagi disana serius. Sedih. Sedih sih, muncrat deh. Enggak ke kamu juga lah. Nah, gimana kehilangan sosok Iya. figur itu mamu ai. Awalnya betul banyak deh ketanya deh, lanjut deh. Gimana? Kang Ilyas? Maksudnya kan kamu kan Iya. beda sama orang-orang lain seperti saya lengkap. Abah, Umi ada. Iya, biasanya punya kisah yang sedikit menarik dari orang-orang yang kehilangan figur ayah karena mereka nggak punya contoh kan di dalam rumah, karena di rumah itu memang tempatnya kita belajar kan, melihat. Jadi karakter kita itu terbentuk di dalam rumah. Itu dia. Ya, mungkin banyak di luar sana yang sama kekurangan figur ayah juga mungkin. Atau ya mau gimana lagi? Iwan sedih. Lancar nggak Romi? Kok nyambung terus? Ini inspirasi bro. Ini inspirasi bagi saya. Jadi yang disedot bukan asap. Tahu nggak kenapa orang rokok? Saya juga dengar dari Ade Rai. Orang rokok itu katanya orang-orang bilang kan nyelow, nyantai. Karena kalau orang
napas, coba pegang atas sama bawah. Tarik napas. Tadi coba ulang. Nah, stop. Saya tanya, yang ngegendut ini apa ini? Atas. Itu bedanya sama orang merokok. Iya. Kalau orang merokok sedot, perut yang gendut. Iya, karena nariknya dari perut, bro. Nariknya dari perut. Itu ilmu itu, sumpah. Coba kamu merokok. Tarik. Itu yang bikin slow. Iya, ternyata dari perut. Itu yang bikin rokok slow itu. Ini beneran ini risetnya. Makanya kalau orang bilang nggak ngerokok juga ada inspirasi, mungkin beda-beda ya. Tapi memang ketika kita ngerokok, kita narik napas itu nyedot ini, bukan dari sini, tapi Dari dari perut ya? perut napasnya. Coba kalau nggak percaya, coba nariknya dari perut. Perut yang digendutin. Nggak bisa. Iya, Iya kan? Itu slow, beneran. slow. Slow. Jadi lebih relax. Iya. Makanya ngerokok itu meskipun dulu nyumput-nyumput. Sempat sampai dilempar untuk ngerokok. Mungkin yang sedikit mengulas lagi ya dari masterpiece, menurut saya masterpiece Jawara Tengik itu Furkon ini. Atap lagi sorry. Lupa, bro. Kang Furkon ini nemuin talentnya itu gimana aja ini gitu briliannya nih. sampai Ini yang saya tunggu-tunggu nih. sangat luar biasa tuh hasilnya kan. Nah, Ada beberapa cerita yang berbeda dikemas jadi satu. Sampai saya pribadi sampai sakit perut saya, Pak. Sampai sakit kan perut saya kan Bekas karena nonton. bekas nonton. Oh, kan belum makan. Bekas nonton itu karena scene yang pertama mungkin jadi itu banyak ininya. Jadi beda-beda suasananya, beda juga talentnya, beda alurnya. Itu sangat luar biasa dijadikan satu. Sehingga sama orang-orang tuh dilihatin juga, wih tegere gitu mah. iya. Jadi mungkin Itu pun nggak sembarangan saya itu milih karakter itu nggak sembarangan. Memang dari pertama itu kan ada Simin ya. Simin, Arif, siapa lagi sih yang main? Ilyas, terus siapa lagi yang main? Pemeran utamanya. Itu aja ya. pemeran utamanya sih si yang Si gendut Simin. itu ya. Itu ya. Itu Simin. Oh. Kenapa saya milih dia? Oh, beli jas. Ya, mungkin cukup sampai sini dulu, kita lanjut di part 2. Oke, terima kasih teman-teman Keberangas. Jangan lupa follow and subscribe. Thank you. And subscribe. Terima kasih Mas Ilyas. Oke. Kang Furkon, terima kasih. Selamat malam dan hati-hati di jalan untuk rekan-rekan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.